Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa insyaallah taala fi hadha sabah as-sabi' wal 'ishrun wal 'ishrin min syahri Rajab sanata alf wa arba'imiah wa sittah wa arba'in lil hijrah. Nuwasil qira'atana fil kitab Al-Mulakhas li Syekh Saleh hafizahullahu taala. Nah, waqad qara'na tarajimar rijal alwaridata asma'uhum fil hadith. Alwaridatu asma'uhum fil hadith. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa biografi orang-orang yang terdapat pada hadis kemarin. Hadis yang panjang di sini alhamdulillah telah kita selesai baca. Hadis dalam kitab Tauhid dalam bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah. Barang siapa yang betul-betul merealisasikan tauhid, menyempurnakan tauhid, dia akan dakhalal jannah bighairi hisabin wala adzabin. Ya, di sini disebutkan sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzab, yaitu mereka-mereka yang tidak yastarqun, yaktawun, tidak yatatayyarun, dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan tauhid. Nah, juga penting disebutkan di sini bagaimana kisah para salaf kita, ini para tabi'in atau tabi'ut tabi'in juga, Husain bin Abdurrahman dalam menimba ilmu. Mereka semangat berguru kepada gurunya, Sya'bi di sini, dan Sa'id bin Jubair juga dengan gurunya Ibnu Abbas. Yang mana dalam zaman kita sekarang, alhamdulillah lebih dipermudah. Nah, dengan tambahan perangkat seperti internet, kita bisa telepon guru kita, tidak perlu datang jauh-jauh. Begitu. Ataupun zaman sekarang sudah ada kitab. Nah, ini zaman dulu belum ada kitab. Jika mau tahu hukum ini, hukumnya ini apa atau apa, harus cari guru. Oh, guru ini tidak tahu, cari guru lain. Nah, namun sekarang tinggal telepon, buka kitab, atau sudah ada internet begitu. Namun tetap harus berhati-hati sumbernya di internet. Harus cari yang benar betul-betul terpercaya. Nah, demikian. Sehingga, seperti misalnya kitab, zaman sekarang sudah banyak kitab, tinggal apakah kita bisa membacanya atau tidak. Yaitu harus dilatih. Sehingga di sini kajian kita adalah latihan membaca kitab. Nah, Al-Kaukabu kita baca, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Shalih hafizahullah. Ini beliau mulai menjelaskan beberapa mufradat di dalam kata hadis, ya di dalam hadis yang panjang tadi. Al-Kaukabu disebutkan di situ ketika Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang melihat Al-Kaukab? Apa itu Al-Kaukab? An-Najmu. An-Najmu adalah bintang. Ya. Kalau yang seperti ini carinya di kamus. Kamus bahasa Arab. Apa artinya Al-Kaukab? Apa artinya An-Najm? Kemudian inqadha. Aisaqata minhu syihabu. Jatuh, inqadha. Nah, ya ini jatuh meteor darinya. Nah, jadi ada bintang jatuh begitu. Jadi meteor. Al-Barihah. Al-Barihah ya aqrabu lailatin madat. Yuqalu qabla zawali ra'aitul lailata wa ba'da zawali ra'aitul barihah. Al-Barihah adalah malam yang paling dekat yang telah berlalu. Nah, baru tadi malam. Namun dikatakan kalau sebelum zuhur, qabla zawal di sini, itu bilangnya ra'aitul lailah. Namun setelah zawal baru bilang ra'aitul barihah. Ini penggunaan mufradat dalam bahasa Arab. Al-lailah dengan barihah artinya sama-sama malam. Namun kalau al-barihah itu di aqrabul lailatin madad dikatakan setelah zawal. Kemudian ludigtu, ai ludig, ladagat, ladagat hu aqrabu. Nah, aku disengat, disengat, yakni al aqrab, apa itu kalajengking,
menyengat dia, menyengat siapa ini? Husain, Husain di dalam hadis yang panjang tadi. Walakinni ludirtu. Waladar. Apa itu ladagh? Ini di dalam bahasa Arab dijelaskan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala. Al-ladghu al-las'u ay asabathu bi summihi. Nah, disengat atau al-ladghu ya ini adalah al-las'u, lasa'a yalsa'u. Nah, disengat. Ya ini di asabathu bi summihi. Disengat dengan racunnya. Nah, kalajengking beracun. Kemudian irtaqa itu ketika Husain bilang saya tadi malam bangun, namun saya bangun karena saya disengat oleh ini kalajengking. Apa yang kau lakukan? Irtaqa itu meminta untuk diruqyah. Talab tu man yarqini. Aku meminta orang untuk meruqyah aku. Warruqyatu qiraatul Qur'ani wal ad'iyati asyar'iyyati 'alal musabi bimaradin wa nahwihi. Meminta untuk diruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an atau doa. Nah, doa-doa yang syar'i. Nah, ini perlu digarisbawahi. Yang syar'i, doa-doa yang syar'i. Pembacaan Al-Qur'an atau doa-doa syar'i terhadap orang yang tertimpa dengan suatu penyakit atau yang sejenisnya. Nah, seperti di sini adalah disengat. Sehingga kalau ada yang membaca bukan Al-Quran atau bukan doa-doa syar'i, ini tidak bisa dikatakan dengan ruqyah. Walaupun dia bilang, oh ini adalah ruqyah. Nah, jelas-jelas di sini disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian, ma hamalaka ala dzalik. Ketika ditanya ini Sa'id bin Jubair, ketika Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, ma hamalaka ala dzalik. Ini artinya ma hujjatuka ala jawazi dzalik. Apa hujahmu atas perbuatan atas bolehnya jawaz, bolehnya perbuatan tersebut? Apa hujahmu? Kemudian disebutkan Husain haddatsana Sya'bi begitu an Buraidah dan seterusnya. La ruqyata min ainin. Ya, ini hadisnya. Au humatin. La ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Ain itu mata kalau di kamus. Namun di sini al ainu isabatul aini ghairahu bi ainihi. Nah, namun di sini dijelaskan apa itu al ain yang dimaksud. Ini adalah pengaruh dari mata seseorang terhadap orang lain ya dengan matanya. Nah, jadi itu semacam enam ya orang hasad. Nanti ada pembahasan sendiri tentang ain ini. Orang hasad kemudian dilihatin dan dia memang betul-betul sangat hasad dan sangat-sangat ingin untuk apa namanya agar orang yang atau sesuatu yang dilihat ini tertimpa keburukan. Itu bisa nggak cuman orang, misalnya mobil atau barang-barang yang lain, benda mati, orang juga bisa. Ketika ada orang yang betul-betul sangat-sangat hasad, itu bisa terjadi ain ini. Au humatin, tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain. Atau humah, apa itu? Humah summul aqrab wa syabahuha. Huma adalah racun dari racun kalajengking ya, atau yang semisalnya. Ya racun-racun yang lain, racun tawon misalnya, itu kan ada racunnya ular dan sebagainya. Jadi ini boleh diruqyah. Kemudian manintaha ila ma sami'a. Ini ketika Husain menyampaikan hujahnya hadis dari Buraidah tadi, Sya'bi dari Buraidah.
la ruqyata ini. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Apa itu artinya? Ai akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Yakni sungguh bagus orang yang akhadha bima balaghahu minal ilm, mengamalkan apa yang telah sampai kepadanya ilmu. Ya dia mengambil ya khoda, mengambil ilmu yang telah disampaikan kepadanya. Ila ruqyata illa min ainin aw humatin. Ketika disengat, oh ingat hadis ini, ingat ilmunya, langsung diamalkan begitu. Ini sungguh bagus, qad ahsana katanya Sa'id bin Jubair. Bikhilafi man ya'malu ala jahlin. Tentunya berbeda keadaannya dengan orang yang beramal tapi di atas jahil, ketidaktahuan. Dia beramal-beramal saja, tidak di atas ilmu. Ini berbeda. Atau juga berbeda dengan orang yang kondisinya la ya'mal bima ya'lam. Tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Nah, ini juga tentunya berbeda kondisinya. Nah, dia sudah tahu kalau bisa diruqyah atau oh dia sudah tahu ada misalnya amalan sunnah yang lainnya begitu, namun dia tidak beramal. Nah, uridat alayyal umam. Kemudian kita masuk ke mufradat berikutnya. Ini di hadisnya Ibnu Abbas ketika disampaikan Sa'id bin Jubair, walakinni atau nam haddatsani Ibnu Abbas, disebutkan hadis panjang uridat alayyal umam. Ini ada di dalam situ. Apa itu qila? Karena dzalika lailatal Isra ay arahu Allahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamati. Uridat alayal umam ini adalah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu atau umat-umat, banyak umat begitu. Kata Syekh Saleh Hafizahullah, dikatakan kejadian ini terjadi. Ini Syekh Saleh menukil, ada yang berpendapat bahwasannya kejadian tersebut terjadi Lailata al-Isra'i. Nah, malam Isra, ketika terjadi Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke apa namanya Palestina, kemudian ke langit ketujuh. Nah, ini kejadiannya ketika kejadian di malam tersebut ditampakkan umat-umat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini laylata ya, mansub karena keterangan waktu malam Isra. Ai arahullahu mitalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan aro. Aro aslinya dari ro'a. Ya, fa'ala. Wazannya fa'ala. Ro'a kemudian jadi af'ala. Jadi aro. Nah, artinya memperlihatkan. Kalau sekedar ro'a, melihat. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan beliau mitalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan atau memperlihatkan kepada beliau contoh dari umat-umat tersebut ketika mereka datang pada yaumul qiyamah. Kemudian ar-rahtu al-jamaah dunal asyrah. Ar-rahtu adalah sekelompok. Sekelompok namun jumlahnya kurang dari 10 orang. Nah, ini kalau di bahasa Arab ada mufradatnya sendiri. Kelompok yang kurang dari 10 orang namanya ar-rahtu. Kalau kelompok umum jamaah ya. Jamaah itu artinya kelompok. Wan nabi wa ma'ahur rahtu. Ketika diperlihatkan oleh ketika diperlihatkan kepada Nabi Muhammad umat-umat itu, Nabi melihat ada umat yang tidak lebih dari ini 10 orang. Nabi melihat ar-rahtu saja. Juga Nabi melihat laisa ma'ahu ahad, tidak ada umatnya sama sekali. Nah, ai lam yattabi'hu min qaumihi ahadun.
yakni tidak ada satu pun ahadun. Tidak ada satu pun, ini kan failnya kita terjemahin dulu. Tidak ada satu pun yang mengikuti nabi tersebut dari kaumnya, dari kalangan kaumnya. Ini ada nabi yang seperti itu. Sawadun azimun. Apa artinya sawadun azimun? Yakni ashkhasun kathiratun. Yaitu orang-orang yang banyak. Nah, ini Nabi ketika melihat umat-umat begitu, ada yang cuman sekedar roh tuh kurang dari 10, ada yang cuma satu, dua, atau yang tidak ada sama sekali. Juga beliau melihat sawadun alimun, orang-orang yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Ai likatratihim wa bu'dihi anhum. Fala yumayyizu a'yanahum. Nabi mengira itu adalah umat beliau. Yaitu karena banyaknya orang-orang tersebut, dan juga karena jauhnya Nabi dari mereka, sehingga Nabi tidak bisa yumayiz, tidak bisa membedakan orang-orangnya. Nah, kan di sini disebut donantu, mengira, hanya dari jauh saja. Ternyata itu umatnya Musa. Musa bin Imran Kalimur Rahman. Nabi Musa bin Imran Kalimur Rahman yang pernah diajak bicara oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu adalah umatnya Musa. Musa wa qaumuhu. Itu adalah Musa dan juga umatnya. Atba'uhu ala dinihi min bani Israel. Kaumnya Nabi Musa, ya ini pengikut beliau, ala dinihi, pengikut agama beliau, di atas agama beliau dari kalangan Bani Israel. Kemudian baru setelah itu baru Nabi diperlihatkan ada yang lebih besar lagi, dan itu baru umatnya. Dan di ashkhasun kathirah tersebut, dari kelompok sekumpulan orang yang sangat amat banyak tersebut, ada sab'una alfan, 70 kelompok lagi, 70.000 kelompok lagi yang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzab. Di sini nih. Bila hisabin wala adab. Masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ai la yuhasabuna wa la yu'adzabuna qabla dukhulihimul jannata litahqiqihimut tauhida. Nah, litahqiqihimit, nah, tauhida. Ini harokat asnya sukun ya. Kemudian karena mau disambung, maka dia bisa diharokati. Namun di sini ditulisnya kasrah. Bila hisabin wala adab, yakni mereka-mereka yang 70.000 golongan tadi, di dalam umat Nabi Muhammad yang sangat banyak, ada 70.000 golongan, ini masuk jannah tanpa hisab, la yuhasabun, mereka tidak dihisab dan tidak diazab sebelum mereka masuk jannah, karena mereka tahqiqit tauhid, karena mereka betul-betul merealisasikan, menyempurnakan tauhid. Suatu keutamaan yang besar, bisa masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ya langsung begitu saja set masuk. Nah, summa nahadha. Ini karena di sini ada pembahasan tersendiri, yakni adab masuk neraka, kemudian hisab. Kenapa sih dengan hisab itu apa? Apa sebenarnya hisab? Ini sesuatu yang sangat melelahkan dan menyiksa begitu ya. Jika kalau tidak melewati apa apa ketika melewati sesi hisab, sesi adab ini, itu suatu keutamaan yang sangat besar sekali. Nah, tumana hado. Nabi Muhammad setelah menceritakan itu, beliau nahado. Apa itu? Aiqoma, beliau berdiri. Fakhadhan nasu fi ulaika. Apa itu artinya? Ai tabahatal hadiruna wa ikhtalafu fi haula'i as-sab'ina alfan. Bi ayyi amalin nalu hadhihi darajah. Fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin. Fama huwa.
Fakhadonas fi ulaika, ketika Nabi telah menceritakan tadi, kemudian Nabi koma berdiri, fadakhala manzilahu. Naam, fakhadonas, orang-orang mulai memperbincangkan. Ya, ini mereka saling membahas. Para hadirin, al-hadirun saling membahas. Dan mereka berbeda berselisih, ya, berbeda pendapat tentang 70 golongan tadi, 70 ribu itu amalan apa? Amalan apa yang biayyi amalin, amalan apa yang menjadikan mereka memperoleh nalu hadhi darajah. Amalan apa yang membuat mereka memperoleh derajat ini? Ini derajat yang teramat tinggi, masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Orang-orang itu tidaklah bisa meraih derajat tersebut kecuali dengan amal. Pasti ada amalnya. Ya, apa itu amalnya? Bahas sama para sahabat ketika itu, para hadirin. Radhiyallahu taala anhum. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya, fa akhbaruhu. Mereka mengabarkan beliau. Ini kita lagi bahas bahas 70 ribu golongan ini amalannya apa begitu. Aidza karulin nabi ikhtilafahum fil muradi biha ula isab'in. Fa akhbaruhu, mereka para sahabat mengabarkan Nabi. Ya, ini maksudnya adalah mereka menyebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbedaan apa pendapat mereka. Fil muradi biha ula isab'in. Nah, ini tentang hal tentang siapa yang dimaksud. Al murad, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud al murad biha ula isab'in. Yang dimaksud dari 70 ribu orang tersebut. Siapa? Nah, baru Nabi SAW menjelaskan humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini empat ini. La yastarqun ay la yatlubuna man yarqihim istighnaan anin nasi. Tidak meminta untuk diruqyah. La yatlubun tolaba yatlubu. Nah, ini yatlubu yatlubani yatlubuna meminta. Mereka tidak meminta orang untuk diruqyah oleh orang lain. Istighnaan anin nas. Karena merasa cukup dari manusia. Nah, ini maksudnya cukup aja hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktawun. La yas'aluna ghairahum an yakwiyahum bin nari. Nah, yaktawun kai, ya ini ternyata maknanya adalah tidak meminta selain ghairahum. Nah, mereka tidak meminta kepada orang lain untuk me, melakukan mengobati dengan besi panas. Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Ini orang-orang yang tidak meminta untuk dilakukan ini ini pengobatan dengan besi panas. Juga orang yang wala yatatayyarun, 70 ribu golongan orang tidak yatatayyarun, la yatasya'amun bituyur wa nahwiha, tidak merasa apa itu yatasya'am sial. Nah, lawan dari eh, positif yang mereka menganggap sial. Ilbala yatatayyarun, orang-orang yang tidak menganggap sial dengan burung atau yang semisalnya. Mungkin dengan yang lainnya. Oh, ada cicak jatuh gitu. Atau ada kejadian-kejadian yang lainnya. Tidak menganggap sial, merasa sial. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir wa ala rabbim yatawakkalun. Teratas roh mereka mereka bertawakal. Ayatamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Ya, mereka ya'tamidun, ya mereka eh, betul-betul bertawakal, bersandar fi jami'i umurihim pada segala urusannya. Alaihi bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah.
ya'tamiduna fi jami' umurihim alaihi la ala ghairihi. Ya, mereka tidak bersandar kepada selain Allah. Nah, ini orang-orang yang wa ala rabbihim yatawakkalun wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Dan mereka betul-betul yufawwid, yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ilaihi. La ala atau la ila ghairihi. Tidak kepada selainnya. Nah, ya di sini ada faedah juga ya di ketika dikedepankan jar majrur ini menunjukkan eh, makna yang lebih dalam. Sehingga ketika dibilang mereka bertawakal kepada Allah juga mengandung di situ faedah mereka tidak bertawakal kepada selain Allah. Nih empat ini. Nah, kita cukupkan pada pertemuan kali ini pembacaannya sampai di sini. Atau satu lagi. Nah, ini masuk makna ijmali. Sabaqaka biha ukasyah. Ya, ketika disebutkan ini ciri-cirinya oleh Nabi, Ukasyah bin Mihsan, salah satu sahabat Nabi, langsung minta untuk didoain, didoakan oleh Nabi. Wahai Nabi, doakan kepada Allah untuk menjadikan aku dari 70 ini, 70 ribu. Nah, setelah Nabi bilang anta minhum, engkau memang sebauna alfan ini. Baru orang lain datang, langsung berdiri juga minta didoakan Nabi. Nam eh namun kata Nabi sabaqaka biha Ukasyah ai ila ihrazi hadhihi sifat au sabaqaka bisual. Nah, maksudnya mendahului dalam meraih sifat-sifat ini. Nah, atau juga bisa bermakna mendahuluimu dalam mengajukan permintaan tersebut. Ya, minta untuk didoakan, udah cukup oke saja gitu. Nanti yang lainnya pada minta semua. Nah, demikian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan penjelasan kosakata di dalam hadis tersebut oleh Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Nah, kita telah mengetahui apa itu yastarkun, yaktaun, wala yatayyarun. Nah, mungkin ada pertanyaan ini terus bagaimana solusinya? Padahal emang ada hadis Nabi boleh diruqyah dari ain atau dari humah. Nah, solusinya adalah ruqyah sendiri. Nah, tidak, ya karena larangan di sini hanya meminta untuk diruqyah kepada enam orang lain, meminta tolong diruqyahkan. Nah, ini kalau kalau ruqyah sendiri, nah di sini nampaknya tidak termasuk ya. Allahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.